saja peluang Indonesia. Lakukan wush. Langsung di kotak ini berbahaya. Oh, peluang dari dan gol. Masuk, yes. Asnawi Mangkualam. Dan lemparan ke dalam dari Arhan wush. Dan disudul dan disebut oleh Asnawi Mangkualam, Bung Doni. Mengubah skor menjadi 1-0. Iya, throw in king. Raja daripada tendangan lemparan ke dalam. Lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, masih selalu di acara Kata Rudy Cahyo, edisi spesial sepak bola yang selalu membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Oke, pertandingan pertama sudah usai. Indonesia melawan Myanmar dengan skor kemenangan atas Myanmar 1-0. Kalau kita ngomongin soal pertandingan, mungkin sudah banyak ya yang membahas tentang bagaimana pertandingan atau prosesnya itu terjadi, bagaimana jalannya pertandingan, bagaimana gol terjadi. Pasti banyak yang membahas itu. Tapi bagian itu pastinya akan saya singgung sedikit. Tetapi saya akan lebih kepada sisi-sisi analisis yang sifatnya mungkin agak global ya, atau mungkin saya akan cermati soal ritmenya atau soal tensi, ekskalasi gitu, yang kemudian pastinya berhubungan dengan aspek psikologikal, baik itu individual pemain maupun tim ya. Tapi kayaknya karena saya tidak begitu mengamati detail-detailnya, maka mungkin akan saya ulas untuk ekskalasi tim aja ya. Nah, kalau berdasarkan pertandingannya di awal-awal itu, saya agak sedikit merasa kurang greget. Maka dari itu saya sempat itu sambil membaca naskah dari hasil penelitian yang akan saya uji. Ini bukan berarti perhatian saya dialihkan total ke membaca ya. Yang porsinya lebih besar ke menonton sepak bola sebenarnya. Sehingga ketika pertandingannya agak landai gitu ya, atau mungkin di awal-awal saya cuma butuh memastikan gitu loh. Artinya, ini pasti aman buat gawang Indonesia gitu ya. Atau bahkan sampai pada tingkat terparahnya di babak pertama itu sampai saya tuh berpikir bahwa ketika Indonesia menyerang pun saya berpikir kayaknya masih jauh dari gol. Kenapa kok pemikiran seperti itu terjadi ya? Karena saya sendiri merasakan bahwa babak pertama itu masih kesulitan buat pemain kita ya. Pemain kita itu masih sering kehilangan bola. Ini sama kayak sebuah video yang pernah saya buat dulu ya. Saya lupa itu video tentang U16, U17 kita tuh, saya lupa ya. Yang orientasinya kepada kecepatan atau ada hasrat atau dorongan yang besar meledak-ledak sehingga agak sedikit keteteran di akurasi. Pernah kok saya bahas tentang hal itu, dan ini yang terjadi di timnas kita di awal. Karena secara tim saya belum melihat ada chemistry yang kuat. Kalaupun ada umpan-umpan pendek yang menghendaki spontanitas ya, baik itu dalam hal pengoperan yang akurat maupun dalam hal penerimaannya, itu masih cenderung miss, sering miss. Misalnya ada operan pendek kepada teman gitu ya, dan dari teman itu sebenarnya pinginnya langsung dioper lagi kepada orang yang mau ngoper pertama atau kepada orang berikutnya, tapi orang berikutnya tidak segera tanggap terhadap situasi tersebut. Padahal ini ya harusnya menjadi pola dasar dari permainan timnas kita dengan oper-operan pendek yang sangat cepat dan bola itu tidak banyak nyangkut gitu loh, tidak banyak berada di kaki, tapi lebih sering dioperkan dari satu kaki ke kaki yang lain. Nah, karena orientasinya seperti itu sementara chemistry-nya belum terbangun sehingga kadang-kadang pinginnya itu operannya itu disambut dengan berlari, malah nggak lari, sehingga akhirnya bolanya nggak ada yang ngambil dan bisa diambil oleh
pemain Myanmar. Begitu terus jadinya kecepatan atau hasrat dorongan meledak-ledak, tapi akurasinya masih keteteran. Dan penyebab akurasi keteteran itu soal kekompakan atau chemistry-nya masih belum terbangun. Jadi urutannya begitu ya. Cepatnya dapat, tapi akurasinya kedodoran. Penyebab akurasi kedodorannya adalah kekompakan yang belum kuat. Nah, itu yang terjadi. Dan memang hal ini secara emosional atau secara psikologis bisa dipahami karena pertandingannya pertama itu tidak gampang ya. Dan tidak gampang itu untuk tim baru ya. Tim baru ini di tim kita ini kan relatif baru ya. Artinya antar pemain itu memasangkan junior sama senior, antar junior pun tidak selalu bermain bersama atau malah mereka juga gaps-nya bersama timnas juga sedikit banget. Dan sekarang gabung di timnas, ketemu junior-junior lain plus ada senior. Jadi ini antar juniornya sendiri masih butuh chemistry, tambahin ada senior. Nah, senior sendiri mungkin barangkali saja ada tingkat kepercayaan diri yang berbeda ya ketika bermain. Karena gaps mereka bersama timnas maupun pengalaman mereka di AFF itu lebih banyak gitu. Bahkan malah junior ini kan belum punya gitu ya di AFF senior ya. Nah, tapi sekarang harus bermain dengan situasi yang seperti itu yang serba baru. Nah, tapi buat tim yang sudah lama, tim senior yang lama dan sering bermain di AFF itu pasti akan sangat mudah. Ya, taruhlah saja Vietnam misalnya. Itu pasti akan sangat mudah. Inilah yang mungkin bikin Vietnam itu di pertandingan pertama ini jauh lebih mudah ya. Seperti ya menguasai medan aja dan dia jadi pengontrolnya gitu lah. Sementara di kita itu sama-sama punya peluang mengontrol dan dikontrol atau 50-50 lah bersama Myanmar ini. Jadi satu sisi Myanmar-nya itu dari track record ya, dari catatan pertandingan ada sisi meskipun tidak besar, adalah hasrat superiority inferiority dari catatan pertandingan yang sering dimenangkan oleh tim nasional Indonesia. Ada inferiority, superiority pada Indonesia. Padahal sebenarnya mereka harusnya tidak perlu inferior juga karena ini tim baru gitu loh. Tapi nama besar Indonesianya itu masih melekat gitu. Nah, karena nama besarnya Indonesianya melekat, apalagi mungkin image-nya di situ ada Asnawi yang secara performa sudah diakui lah, ada Arhan atau Marcelino yang kemarin ngegolin 2 ke gawang Arab Saudi itu kan pasti diketahui oleh Myanmar kan track record seperti itu, dan itu semakin memperkuat inferiority-nya. Sehingga sebenarnya mainnya Myanmar ini sebenarnya juga tidak jelek-jelek banget ya. Tapi ya performanya menurun gitu loh. Itulah perbedaan dengan Indonesia yang secara performa atau kalau ngomong energi fisiknya itu lebih bertahan lama, durasinya itu lebih panjang atau durable katanya ya. Nah, itu Indonesia ini lebih kuat lah dari Myanmar. Makanya dari itu di babak kedua itu semakin mengurung. Nah, ini adaptasinya sudah mulai ada ya di babak kedua, dan kemudian masuklah Asnawi dan Rafael Struijk ya, yang bisa menjadi pembeda di situ ya. Dan akhirnya ya Asnawi bisa mengegolkan, dan golnya Asnawi itu cukup klinikal ya di situasi yang sangat menekan seperti itu. Dia bisa placing lah ya, karena di depannya kan ada banyak pemain, maka dia placing-nya ya ke atas. Dan biasanya kalau pemain yang kurang tenang mainnya, pastinya ke atasnya itu sangat rawan sekali berada di atas gawang atau melintasi gawang. Tapi itu enggak, masih sempat disentuh bahkan oleh kipernya, tapi alhamdulillah jatuhnya ke dalam gawang. Nah, ini yang jadi pembeda dan sekaligus bisa memberikan hasil, dan itu pun dari polemik di depan gawang yang bersumber dari lemparan jauhnya Arhan Pratama. Jadi memang pemain senior itu cukup bisa menjadi pembeda, dan ini harapannya kan memang misi jauhnya kan
menulari ya. Jadi mengangkat spirit maupun konfidensi dan cara bermainnya yang junior. Dan semoga AFF ini bisa menjadi media untuk melakukan itu ya. Jadi di babak kedua itu jauh lebih cair, lebih bisa adaptif, dan ada faktor lain yaitu kekuatan fisik kita yang bertahan lebih panjang dibandingkan dengan Myanmar. Myanmar sudah kelihatan penurunan performanya, salah satunya yang punya kontribusi adalah kelelahan. Nah, itu semakin dikurung, semakin diberondong sama timnas Indonesia yang kalau kita lihat itu lari terus loh sampai 90 menit. Makanya itu apa yang diupayakan oleh Sintayong dengan mengenjot fisik itu nggak bisa kita lihat sebelah mata, apalagi dinyinyirin itu nggak bisa. Ya katanya Sintayong, dan itu sebenarnya juga ilmiah ya. Kita punya skill dribbling, skill passing. Nah, dribbling, passing itu tidak akan terpengaruh oleh energi fisik kalau dilakukan sendiri. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada distraksi, tidak ada lawan yang ngerecokin. Tapi sekali ada lawan yang ngerecokin, ada body charge, ada tenggolan, sikutan, dikejar, dari belakang dibayang-bayangi, itu membutuhkan energi fisik yang besar. Ya, di samping tidak bisa menafikan mental juga. Nah, memang seperti yang saya bilang kemarin, ketika kita menurunkan tim junior, kalau secara fisik mungkin fisik kalah body yang lebih matangnya kali ya kalau secara fisik, tapi dengan intensitas latihan yang sama secara fisik, insya Allah juniornya masih bisa mengimbangi, tapi mental ini yang tidak bisa ditipu. Makanya sangat wajar kalau menurut teman saya ya, yang psikolognya timnas, itu sangat wajar kalau kemarin sempat Sintayong itu meminta data tentang catatan psikologis dari pemain-pemain junior. Ya, kemarin sudah diberikan sama teman saya ini kepada Coach Nova ya. Ini pastinya sangat berguna AFF ini untuk menjadi sarana pembelajaran ya buat yang junior ini untuk bisa memiliki fisik, mental, dan kepercayaan diri untuk bertanding di level kompetisi yang lebih tinggi. Dan tentu saja masih banyak perbaikan yang harus dilakukan, seperti tadi itu, di babak pertama terutama ya, kecepatan tinggi, akurasi, kedodoran. Karena apa? Karena chemistry-nya masih perlu diperkuat. Dan yang mempengaruhi kekompakan dan chemistry itu salah satunya adalah juga ketenangan secara mental. Nah, di babak pertama kan kelihatan banget ya kalau secara mental belum tenang, dan itu mempengaruhi performa tim. Jadi mental itu bukan cuma soal berani melawan tim manapun, tapi juga ketenangan, kematangan, tidak gerusa-gerusu di lapangan, itu juga bagian dari kerja mental. Nah, inilah yang menjadi salah satu resiko ketika yang diturunkan adalah pemain-pemain muda. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.